Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Sabirin, bisa dipanggil dengan Rinda, dengan NIM 240701025 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Baik, saya di sini akan menjawab beberapa latihan soal berdasarkan buku Aswaja ini. Oke, berdasarkan buku Aswaja ini, yaitu bab pertama membahas tentang sejarah Islam di era Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Oke, pada bab pertama ini saya akan menjelaskan soal latihan, yaitu jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nah, saya akan menjawab, yaitu Islam di era Rasulullah adalah sebaik-baiknya periode pada umat Islam. Jika diibaratkan adalah Islam pada masa Rasulullah seperti air, maka Islam pada periode Rasulullah SAW adalah laksana air yang keluar persis dari sumber mata air tersebut, jernih dan bersih dan belum terkontaminasi apapun. Begitu Islam pada periode Rasulullah SAW, segala aktivitas yang terjadi pada masa tersebut dikontrol oleh wahyu. Apabila terdapat kejadian yang salah, maka wahyu akan turun mengoreksi dan menjelaskan perkara yang benar. Wujudnya Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabat benar-benar sangat berdampak positif bagi mereka. Bahkan siapapun yang berada di sekeliling Rasulullah SAW, baik mukmin maupun kafir, semuanya merasakan dampak baiknya. Sebab Rasulullah bukan hanya menjelaskan masalah agama saja, akan tetapi keberadaan Rasulullah di tengah-tengah manusia berdasarkan janji Allah juga menjadikan sebab tidak diturunkannya azab Allah di tengah-tengah mereka. Dan pada era Rasulullah SAW juga, apabila ada problem agama, para sahabat senantiasa menanyakan problem tersebut langsung kepada Rasulullah SAW, dan tidak jarang pertanyaan-pertanyaan pada sahabat tersebut diabadikan di dalam Al-Quran. Maka tidak kurang kata yas'alunaka, yang berarti mereka bertanya kepadamu, diulang di dalam Al-Quran sebanyak 15 kali. Nah, itu adalah Islam di era Rasulullah SAW. Nah, Islam di era para sahabat adalah setelah kewafatan Rasulullah SAW, satu persatu problem mulai bermunculan, mulai dari problem siapa pengganti Rasulullah SAW, murtadnya sebagian suku seperti suku Hawazin, Amir, dan Bani Salim, munculnya nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab dan Tulaihah, hingga problem pembangkangan sebagian suku tidak mau membayar zakat. Dalam menyelesaikan sebuah masalah, para sahabat meneladani sifat Rasulullah, yaitu sifat keadilannya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Di era para sahabat, kepemimpinan dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama adalah periode Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selama kurang lebih 23 tahun mengajarkan Islam kepada para sahabat. Pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah SAW wafat. Kewafatan Rasulullah SAW ini menyebabkan guncangan hati dan kesedihan yang mendalam di hati para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an pada awalnya sempat terguncang hati beliau hingga seakan tidak mempercayai kabar kewafatan Rasulullah ini, dan mengancam siapapun yang berkata Rasulullah SAW wafat, maka ia akan memotong tangan dan kaki orang-orang itu. Di antara sahabat yang paling tegar tatkala mendengar kewafatan beliau Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kepemimpinan yang kedua atau periode yang kedua dipimpin oleh
Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sepeninggalan Abu Bakar As-Siddiq, kekhalifahan diteruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ini sama seperti pada kepemimpinan era Abu Bakar As-Siddiq. Umat Islam masih cenderung kondusif dan belum tampak ada perpecahan. Umat Islam mulai tampak terpecahnya sepeninggalan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sepeninggalan beliau, pintu fitnah mulai benar-benar terbuka. Terbukanya pintu fitnah ini setelah kewafatan Umar ini pernah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Hudzaifah al-Yamani. Kepemimpinan yang ketiga atau pada periode Utsman bin Affan radhiyallahu an, setelah peninggalan Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka kekhalifahan diteruskan oleh Utsman bin Affan. Pada awal beliau menjabat sebagai khalifah, kondisi umat Islam masih kondusif dan baik-baik saja. Namun pada tahun-tahun terakhir kekhalifahan beliau mengalami banyak masalah. Di antaranya adalah banyaknya umat Islam yang hampir bunuh-membunuh disebabkan oleh perbedaan qiraat dan cara membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, di tahun-tahun terakhir beliau menjabat sebagai khalifah, Utsman disibukkan dengan menulis ulang Al-Quran ke dalam sebuah mushaf. Kodifikasi Al-Quran sebenarnya sudah dimulai pada era Abu Bakar As-Siddiq. Namun mushaf yang ditulis pada era Abu Bakar As-Siddiq menghimpun seluruh ayat dengan seluruh qiraat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana pada era Utsman perbedaan qiraat ini justru menjadi problem, hampir terjadi pertumpahan darah. Maka Utsman bin Affan membuat kebijakan untuk menyeragamkan tulisan Al-Quran yang kita kenal dengan Ras Utsmani. Pemimpinan yang keempat atau khalifah yang terakhir adalah di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tidak lama setelah pengepungan rumah Utsman radhiyallahu an, beliau meninggal dunia sebab terbunuh oleh salah seorang atau beberapa pengepung yang hingga kini belum diketahui siapa pembunuhnya itu. Di masa Ali, problematika politik semakin menjadi-jadi. Beberapa sahabat seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an tidak puas terhadap kinerja Khalifah Ali yang tidak segera menghukum pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan pada akhirnya dari ketidakcocokan ini tercetuslah peperangan antara Sayyidah Aisyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Jamal. Dinamakan Perang Jamal sebab dalam peperangan ini Sayyidah Aisyah mengendarai unta yang sangat besar dan terjadi peperangan antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Siffin. Sebab peperangan ini terjadi di lembah Siffin. Dan selanjutnya soal yang akan saya jawab pada bab ini adalah soal nomor 5, yaitu jelaskan di antara keutamaan para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Oke, saya akan menjawab dari khalifah yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang memeluk agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Yang kedua, Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan sering menemani beliau dalam perjalanan. Yang ketiga, Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Keutamaan dari khalifah kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, adalah Umar dikenal karena kebijaksanaannya dan keadilan dalam memimpin umat Islam. Yang kedua, Umar memiliki peran penting dalam pengembangan Islam termasuk penaklukan wilayah baru. Yang ketiga, Umar memiliki bentuk sistem pemerintahan yang adil. Keutamaan khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan, yaitu Utsman bin Affan dikenal dengan kebaikan dan kemurahan hatinya terhadap orang lain. Dan juga Utsman bin Affan berpengaruh penting dalam
pengembangan Al-Quran, serta dalam penulisan dan penyebarannya. Dan selanjutnya adalah keutamaan dari khalifah terakhir atau yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya serta kemampuan beliau dalam mempertahankan umat Islam. Nah, kesimpulannya dari keempat Khulafaur Rasyidin tersebut adalah beliau memiliki keutamaan yang luar biasa dan menjadi teladan dalam bidang keimanan, ketakwaan, kepemimpinan, keilmuan, dan pengorbanannya terhadap Islam. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkah